Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Karimah Nisa dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 24010404002. Langsung saja. Upaya atau tindakan mitigasi bencana alam, bencana non alam, dan bencana sosial. Jadi yang pertama itu ada bencana alam, yakni ada gempa bumi dan tsunami, penguatan struktur penggunaan, terus penggunaan infrastruktur ramah dan gempa, yakni merancang jalan dan jembatan dan bangunan agar tahan terhadap gempa bumi. Terus yang ketiga ada sosialisasi dan edukasi, jadi memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara bertahan hidup saat gempa terjadi. Terus yang keempat ada sistem peringatan dini. Jadi untuk mengembangkan sistem peringatan dini tsunami untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar bisa dievakuasi sebelum tsunami datang. Terus yang terakhir ada pemetaan daerah rawan gempa. Jadi dengan ada pemetaan ini, wilayah yang rawan gempa dan tsunami untuk mengurangi resiko melalui perencanaan ruang yang lebih baik. Terus selanjutnya ada bencana non alam. Jadi saya ambil wabah penyakit seperti kayak corona kemarin beberapa tahun yang lalu tuh ada vaksinasi dan imunisasi, melaksanakan program vaksin untuk mencegah penyebaran dan penyakit yang menular. Terus yang kedua ada penyeluruhan kesehatan, yang ketiga ada pengawasan kesehatan masyarakat, dan terakhir ada pengendalian penyebaran penyakit. Terus selanjutnya ada bencana sosial. Bencana sosial merujuk pada kejadian atau peristiwa yang menyebabkan kerusakan atau gangguan besar dalam tatanan sosial, seringkali mengakibatkan sejumlah besar individu untuk mengurangi kehidupan bermasyarakat secara luas. Dalam bencana sosial ini meliputi berbagai peristiwa. Yang pertama ada kerusuhan sosial seperti etnis atau politik yang menyebabkan ketegangan, ketidakpuasan terhadap pemerintahan, yang ketidaksetaraan sosial. Terus yang kedua ada konflik perang, yang ketiga ada kemiskinan yang meluas, yang keempat ada krisis pengungsi, yang terakhir ada pandemi. Terus selanjutnya ada tantangan utama dan implikasi. Yang pertama ada kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dan keberencanaan. Yang kedua ada keterbatasan sumber daya seperti anggaran, fasilitas, dan tenaga pengajar. Yang ketiga ada kurangnya integrasi pendidik dan keberencanaan dalam kurikulum formal. Terus yang keempat ada beragamnya jenis bencana di setiap daerah yang memerlukan pendekatan yang berbeda. Terus yang kelima ada keterbatasan pemahaman budaya lokal yang mempengaruhi pemerintahan bermasyarakat. Terus yang keenam ada kesulitan mengukur efektivitas program keberencanaan. Yang ketujuh ada resistensi terhadap perubahan dari berbagai masyarakat. Yang terakhir ada koordinasi kurang antara pemerintahan, sekolah, dan masyarakat. Baik, selanjutnya ada kearifan lokal sebagai alternatif. Jadi kearifan lokal dapat berfungsi sebagai alternatif mitigasi bencana dengan mengandalkan pengetahuan tradisional yang telah terbukti efektif dalam menghadapi bencana. Kearifan lokal ini meliputi pengelolaan lingkungan yang bijaksana, pemahaman terhadap tanda-tanda alam, dan tradisi yang mendukung kesiagaan bencana. Dalam hal ini saya memberikan contoh. Yang pertama ada Melasti Bali, upacara yang
harmonisasikan hubungan dengan alam untuk mengurangi resiko bencana. Yang kedua, ada desa adat Baduy. Desa ini menjaga kelestarian hutan untuk mencegah longsor dan banjir. Yang terakhir, ada keterasingan di tanah Toraja yang menggunakan sistem pertanian terasing untuk mencegah erosi dan longsor. Selanjutnya, ada cara meningkatkan kesadaran pentingnya kearifan lokal, yakni integrasi dalam kurikulum pendidikan untuk mengajarkan nilai kearifan lokal. Yang selanjutnya ada melibatkan dalam kegiatan sosial budaya dan terkait dalam tradisi mitigasi bencana. Yang ketiga ada pemanfaatan media sosial untuk menyebarkan informasi dan kampanye kreatif. Yang keempat ada kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk berbagai pengalaman yang berlangsung. Yang terakhir ada penyuluhan melalui kegiatan praktek agar generasi muda belajar secara langsung. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.